Dalam spoiler One Piece chapter 1111, akhirnya yang kita tunggu-tunggu kembali diperlihatkan oleh Oda Sensei, yaitu robot kuno sudah kembali bergerak sepenuhnya. Kata-kata pertama yang ia ucapkan setelah lebih dari 800 tahun lamanya adalah, "Maaf, Joy Boy." Dengan adanya tambahan kekuatan dari robot kuno, ini akan menjadikan reuni bagi robot kuno dan para Gorosei. Karena sebelum masa Void Century, robot kuno seharusnya juga pernah berhadapan dengan Gorosei. Itu berarti sudah ada dua sosok aliansi Joy Boy, yaitu Sunisa dan robot kuno. Dulu sempat rame bahwa Sunisa yang akan menggunakan Pluton dengan perintah Momonosuke untuk membantu Joy Boy. Karena sampai sekarang tinggal Uranus, salah satu dari 3 senjata kuno yang belum diungkapkan oleh Oda Sensei. Sehingga muncul sebuah spekulasi bahwa robot kuno termasuk bagian dari senjata kuno Uranus. Nah, sedangkan fakta yang telah terungkap bahwa robot kuno hanya bisa berfungsi setelah mendengar Drum of Liberation, di mana para fans menjadi berasumsi bahwa robot kuno merupakan semacam baterai atau sumber energi yang digunakan untuk menjalankan Uranus. Kemungkinan itu memang logis, tetapi sekali lagi hanya Oda Sensei dan Tuhan yang mengetahuinya. Jadi kita tunggu aja sampai Oda Sensei mengungkapkan kebenarannya. Pada bocoran selanjutnya dikatakan bahwa salah satu Gorosei mencoba masuk ke dalam Labo Pass. Kita sudah tahu lah ya jika Gorosei Saint Marcus Mars dalam bentuk Yokai Itsumade pada chapter sebelumnya memang telah berhasil menembus penghalang Frontier Dome. Namun dalam spoiler kali ini memang belum dijelaskan lebih detail apakah Mars masih dalam bentuk yokai atau sudah berubah ke mode hybridnya. Di mana tujuan Mars tentu saja ingin menghentikan siaran Vegapunk, di mana waktu yang tersisa tinggal 7 menit lagi. Selain itu, di dalam Labo Pass masih ada York yang sebelumnya dijadikan sandera oleh kru Tobi Jerami. Jika Mars bekerja sama dengan York, hal itu akan menjadikan situasi semakin berbahaya. Sebagai salah satu satelit Vegapunk, York tentunya mempunyai kemampuan untuk meretas siaran tersebut. Nah, pada bocoran kali ini rupa-rupanya setelah pada chapter sebelumnya, Zoro berhasil melancarkan serangan yang bernama Santoryu Okoba Madaragi. Di bocoran kali ini dikatakan jika Lucy masih dapat kembali berdiri setelah terkena serangan tersebut. Wow, memang mengesankan sih daya tahan dari pengguna buah iblis di Swan. Namun mengingat situasi yang semakin mendesak, kemungkinan Zoro akan tetap meninggalkan Lucy karena ada hal yang harus diprioritaskan. Sedangkan di pusat kota, pertarungan antara Luffy yang dibantu oleh Dory dan Brogy menghadapi kedua Gorosei terus berlanjut. Di sini Dory dan Brogy sempat bertanya kepada Luffy tentang nikah. Namun Luffy tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Luffy memang belum menyadari bahwa wujud dari gear kelimanya merupakan perwujudan dari sang Dewa Matahari Nika. Dan sampai saat ini belum ada karakter yang menjelaskan sejarah atau peran dari Nika tersebut. Jadi wajar sih jika Luffy saat ini tidak mengetahuinya. Kemudian dikatakan bahwa Gorosei Topman Warkuri dalam bentuk yokai hokinya. Dia menembakkan gelombang haki yang cukup besar ke arah Luffy. Namun menghadapi serangan tersebut, Luffy justru dibuat kebingungan dengan tingkahnya yang konyol. Sehingga Dory dan Brogy yang menghalau serangan gelombang haki tersebut. Dan Luffy kemudian menciptakan sebuah tongkat baseball, lalu memukul gelombang haki tersebut. Selanjutnya, kru Tobi Jerami melarikan diri menuju kapal bajak laut Giant Warrior. Mungkin yang dimaksud adalah Franky, Bonnie, Kuma, dan Atlas kali ya. Karena pada chapter kemarin merekalah yang paling dekat dengan kapal para raksasa. Sedangkan Usopp, Nami, Brook, Chopper, Robin, Lilith, dan Edison, posisi mereka masih berada di bagian belakang Labo Pass. Kemudian dikatakan bahwa para angkatan laut mencoba menenangkan Kizaru dan memberikannya waktu istirahat. Setelah pada chapter sebelumnya, Kizaru dikeprek oleh Luffy dan dilemparkan ke kapal angkatan laut. Selain staminanya yang sudah mulai terkuras akibat semua pertarungannya.
Sepertinya mental dari Kizaru juga pasti down, karena ia hanya dijadikan mainan oleh Luffy. Pada akhir chapter, robot kuno yang ada di Pulau Egghead telah bangun sepenuhnya. Dan kata-kata pertama yang diucapkan ialah, "Maaf, Joy Boy." Wow, sungguh chapter yang luar biasa. Nah, ini dia hal yang menariknya. Apa alasan robot kuno meminta maaf kepada Joy Boy? Kemunculan pertama dari robot kuno terjadi pada chapter 1065. Saat itu, Luffy, Bonnie, Jinbe, dan Chopper berada di lokasi pembuangan dari beberapa penemuan Vegapunk. Robot tersebut nampak sudah usang dan berkarat. Terlihat juga sebuah besi besar tertancap di bagian tengah tubuhnya. Menurut penjelasan dari Vegapunk di chapter 1067, robot kuno tersebut pertama kali dibuat pada 900 tahun yang lalu. Namun sayangnya Vegapunk tidak mengetahui dari mana asalnya. Dia juga tidak tahu apakah ini juga merupakan salah satu teknologi ciptaan kerajaan kuno. Selain tidak tahu asal-usulnya, Vegapunk juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan pembuatan dan misi dari robot kuno tersebut. Kemudian dia menjelaskan, jika 200 tahun yang lalu, robot tersebut pergi ke Redland dan menyerang wilayah Mary Joyce. Serangan robot kuno itu membuat semua orang panik dan ketakutan, karena pada saat itu tidak ada teknologi canggih yang mampu untuk menciptakan robot luar biasa seperti itu. Sayangnya sebelum misinya selesai, robot tersebut kemudian kehabisan sumber daya. Pihak pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan robot tersebut. Tetapi karena rasa penasaran yang besar, para peneliti dan ilmuwan zaman dahulu memutuskan untuk menyembunyikannya. Vegapunk sendiri sempat penasaran apa yang kemudian membuat robot kuno tersebut berjalan. Apa sebenarnya sumber daya dari robot kuno tersebut? Meskipun begitu, ada kemungkinan bahwa sebenarnya Vegapunk tahu tentang kemungkinan sumber daya dari robot kuno tersebut. Hanya saja Vegapunk tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan sumber daya agar menghidupkan robot kuno itu kembali. Jadi maksudnya, kemungkinan Vegapunk sudah menduga jika robot kuno itu memiliki sumber daya yang berasal dari kekuatan Nika. Ini yang mungkin jadi alasan kenapa kemudian Vegapunk sangat menantikan Luffy. Karena Vegapunk tahu jika Luffy adalah sosok yang dinantikan. Dialah sosok Nika yang akan membawa perubahan besar, dan juga sosok yang begitu dipercaya oleh Kuma. Sedangkan dosa terbesar dari robot kuno terhadap Joy Boy adalah dia tidak mampu menyelesaikan misi besar yang diberikan. Misi tersebut tidak lain adalah menghancurkan para penduduk yang ada di atas Redland, yang kemungkinan akan jadi tempat tinggal bagi para manusia ikan. Dan apa yang terjadi kepada robot kuno kemungkinan juga terjadi kepada Shuniza, yang sama-sama merupakan sekutu dari Joy Boy. Dengan kemunculan kelima Gorosei di Pulau Egghead, sudah dapat dipastikan jika robot kuno akan membantu Luffy menghadapi kelima Gorosei. Namun yang jadi pertanyaan, ketika robot kuno mengetahui ada sosok Joy Boy yang berada di dekatnya, namun dengan orang yang berbeda, mungkinkah robot kuno tersebut dapat mengetahuinya? Jika sosok dari Joy Boy yang ada sekarang adalah reinkarnasi dari Joy Boy terdahulu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan spoiler singkat chapter 1111. Kita tunggu aja sampai spoiler selengkapnya rilis. Bye-bye.